Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ja'alana bi ahsani taqwim summa radadna wa asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah Masjid Bustarul Abidin yang kami muliakan, kalau ada yang belum kenal dengan saya, tadi yang baca Al-Quran namanya Fauzia, yang ceramah namanya Fauzi, ya. Jadi untuk salam kenalan untuk apa ya, yang baca Al-Quran tadi adalah Ibu Fauzia dan yang ceramah Ustadz Fauzi. Kami hari ini berdomisili di Kelurahan Bagan Keladi atau Kecamatan Rumah Barat, paling ujung pas di kebun-kebun sawit itu. Nah, makanya saya panjang janggut, di sana banyak biawaknya. Jadi kalau nampak oleh biawak itu nih, walaupun badannya kecil, janggut panjang, berarti tidak tua, ngeri ini orangnya. Ibu-ibu ya, hari ini penampilan saya agak beda dikit dari yang biasa. Biasa serbannya letak di bahu, sekarang serbannya naik di kepala sedikit. Ini pertanda bukan pertama alim, bukan pertama baik, tapi serban saya banyak. Serbannya banyak, jadi sekarang pakai dua, di atas satu, bawah satu. Jadi mungkin hari yang akan datang jadi ikat pinggang satu lagi nanti. Ibu-ibu ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu Bustarul Abidin sehat-sehat semua, amin. Amin. Alhamdulillah, hari ini saya berjalan dengan orang yang terbaik mendampingi saya. Lebih kurang 30 tahun, 32 tahun yang telah berlalu. Dia suka dukanya, alhamdulillah kayaknya nggak ada suka dukanya ibu-ibu, karena badannya semakin hari semakin sehat, ya, semakin baik, semakin gemuk, nggak ada suka dukanya. Paling-paling kalau 3 hari tak makan itu biasa-biasa saja, ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang kami muliakan, nampaknya banyak jemaah kita yang sudah tak hadir lagi hari ini ibu-ibu. Sebagian mereka sudah kita antar ke pusananya. Mari kita bacakan dulu buat almarhumah, buat almarhum mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah, karena hari raya Aidil Adha tidak berapa hari lagi. Mudah-mudahan arwah mereka menjadi arwah saudara kita dunia akhirat, dan kita bisa kumpul bersama mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ibu-ibu yang kami muliakan rahimakumullah, hari ini kita sudah berada pada tanggal berapa bulan Zulhijjah, Bu? Tanggal 5. Kalau puasanya hari Kamis. Tanggal 4 kalau puasanya hari Jumat. Berarti kalau di sini dia bilang tanggal 5, berarti Rabu 6, Kamis 7, Jumat 8, Sabtu 9. Ya, ya. Nah, berarti lebarnya hari Minggu. Ya, kalau hari ini tanggal 5. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya berarti Minggu. Kalau mulai puasanya kemarin hari Jumat. Kalau mulai puasanya hari Kamis 8 tambah Jumat 9, Sabtu 10. Nah, mana yang diikuti Pak Ustaz? Terserah bagi jemaah. Kalau mengikuti lebaran hari Sabtu,
berarti dia berpedoman kepada berita dari Arab Saudi. Ya Bu ya. Kalau dia lebarnya hari Ahad atau hari Minggu, dulu namanya hari Ahad Ibu. Hari Minggu itu berubahnya sejak tahun 93 ya di kalender itu. Dulu hari Ahad ya, sekarang dirubah menjadi hari Minggu. Ibu, itu kalau kita di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan termasuk Filipina dan termasuk Hong Kong ya, itu puasa lebarnya pada hari Ahad ya, puasa hari Ahad. Jadi kita mudah-mudahan ada yang hari Ahad, ada yang hari Sabtu ya, tidak masalah, tapi janganlah ikut kedua-duanya. Hari ini lebaran dia di Bustanul hari Sabtu, besok lebaran pula di Al-Firman pas pula hari Ahad. Nah dia adalah semua nanti ya, boleh diikuti Ustaz ya, boleh, tidak apa-apa ya. Ibu yang dimuliakan rahimakumullah, hari ini Ibu kita masih bercerita tentang puasa. Jadi kata guru-guru kita, walaupun Ramadan sudah jauh berlalu, tapi namun keindahan-keindahan, kemuliaan-kemuliaan, kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang ada di Ramadan itu tidak hilang. Di bulan Ramadan nggak boleh ngomong sembarangan, luar Ramadan juga nggak boleh. Di bulan Ramadan jaga tutur kata kita, di luar Ramadan juga perlu kita jaga. Di luar dalam bulan Ramadan omongkan yang baik-baik, di luar Ramadan juga yang baik-baik. Dalam bulan Ramadan lebih baik kita diam daripada banyak bicara. Di luar Ramadan juga lebih baik banyak diam daripada banyak bicara. Karena banyak bicara itu nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya cerewet. Ibu-ibu kalau jadi orang cerewet itu ya hati-hati. Dan juga menjadi ibu rumah tangga itu pun kalau ngomong sama suami juga perlu hati-hati ibu-ibu. Dan jangan seenak aja ngomong. Ya Bu ya, ada ceritanya itu seorang istri dia ngomong sama suaminya, "Bang, tangga sebelah itu beli mobil baru Bang. Dan kita gimana, mobil kita yang lama terus, yuk kita beli mobil baru pula ya. Nanti biar mobil kita dua, tetangga cuma satu, nggak mau kalah saing ibu-ibu." Tapi bukan ibu sini, ibu-ibu dalam cerita saya tadi. Ya Bu ya, kalau ibu sini ya hampir sama aja, cuman nggak nampak ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, jadi kata suaminya, ayolah dek kita beli kita beli mobil baru. Belilah mobil baru, 2 mobil di garasinya. Sementara tangga sebelah mobilnya cuma satu. Ngomong lagi besok istrinya, "Bang, itu tangga depan itu beli TV Bang, lebar layarnya Bang. Sementara TV kita masih yang lama juga lagi. Kita beli TV baru lah Bang, yang agak lebar dikit layarnya." Kata suami, "Boleh, nggak apa-apa deh, ya kita beli pula 1 dan 2 TV-nya Bu. Mobil 2, TV 2. Nampak pula anak orang tangga sebelah main sepeda, ya, bagus pula sepedanya dan sepeda anaknya. Dan ngomong pula istrinya, "Bang, kita belikanlah Bang ya sepeda anak kita 1 lagi. Sepeda yang itu udah rusak, udah lama. Tengok tetangganya sepedanya cantik Bang." Kata suaminya, "Iya deh, kita beli pula sepeda baru 1 dan 2 sepeda anaknya." Besoknya suaminya pula lagi yang ngomong ke ibu. Makanya ibu hati-hati ngomong di rumah. Kata suaminya, "Dek, tetangga sebelah itu dek istrinya baru 1 deh." Tetangga sebelah itu istrinya baru 1 deh. Gimana kalau abang tambah istri 1 lagi? Nggak mau bunyi suami istrinya Bu, masuk ke rumah pintu dilepaskan. Sementara kehendak istri dan 3 permintaan dikabulkan oleh suami semuanya. Dan suami belum lagi minta, cuma ngomong aja. Nah, ibu-ibu hati-hati ibu-ibu. Ya, jadi istri yang cerewet pun juga nggak boleh ibu-ibu ya. Istri yang cerewet itu mana? Ada kisah ibu. Ini main kisahnya kita hari ini nanti ini. Sampai selesai jam 3:30 nanti main kisah-kisah aja nih. Ya Bu. Jadi istrinya ini cerewet. Ya, kata suaminya ini istri aku ini cerewetnya ini barangkali mungkin karena karena kurang kehendak dia yang dikabulkan. Besoknya diajaklah oleh suaminya, "Dek, yuk kita ke pasar yuk." "Ngapain ke pasar Bang? Biasanya aku nggak pernah ngajak aku ke pasar, sekarang udah ajak pula ke pasar, namanya banyak duit." Nah gitu. "Oh iya ya, bulan muda
Wah, cerewetnya luar biasa ibu. Rupanya ke pasar beli berlian. Dia beli berlian gelang tangan. Ya, dari pasar sampai ke rumah makin banyak ngomongnya lagi. Bang, besok aku kalau pergi pesta bang ya, aku pakai jilbab, pakai baju lengan pendek bang, biar nampak gelang tangan aku ini bang, oleh orang banyak orang. Sampai di rumah sakit otak suaminya itu. Sampai di rumah nggak terpikir lagi. Besoknya kata suaminya, dek, ada dek, kata orang itu dek di daerah sana namanya Sumur Tua. Yuk kita jalan-jalan ke sana yuk, sambil pamer-pamer gelang tangan kamu. Ayo dong, yuk kita jalan bang, ayo kita la ilaha illallah. Jalan sampai ke Sumur Tua itu. Lalu sampai ke Sumur Tua, ya, ditengoklah Sumur Tua itu ke bawah, ya, nampak airnya jernih. Bilangnya, dek coba kamu tengok sumur itu dek. Wah, jernih kali airnya bang. Wah, bagus kali airnya, pasti dingin ya bang ya. Ya, bagus sekali airnya. Kira-kira menurut kamu itu sumurnya dalam apa dangkal deh? Dangkalnya itu bang, paling sedikit pinggang. Kalau sedikit pinggang, kalau istrinya jatuh kan nggak mati bu. Ya, masih bisa tegak dari bawah. Ringkas cerita ditolaknya istrinya itu ke dalam bu. Dia sampailah istrinya itu ke dalam sumur itu. Sampai dalam sumur, semakin banyak cerita cerewetnya itu. Setengah jam suaminya duduk di samping sumur itu bu. Keluarlah dari Sumur Tua tadi bu, hitam tinggi. Ini matanya bertakai, rupanya hantu Sumur Tua itu. Ditanya oleh suaminya, kamu siapa? Ya, kata yang hitam besar itu, saya hantunya Sumur Tua ini. Hah? Hantu Sumur Tua ini? Iya. Tuh, ngapain kamu keluar? Seumur saya menunggu Sumur Tua ini, belum pernah saya mendengar perempuan cerewet seperti yang jatuh dalam sumur itu, katanya. Saking gak tahan telinga saya mendengarnya, maka saya keluar dari sumur ini. Rupanya ibu mendengar orang cerewet itu bukan manusia yang gak tahan, hantu pun tak tahan, ibu ya. Ibu-ibu jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan di sini kalau ada yang barangkali mungkin cerewet, gak usah jadi orang cerewet, jadilah orang-orang pendiam. Walaupun kita cerewet, cerewetlah dengan memperbanyak fa'aksara zikrullah, perbanyak ingat Allah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan Allah, 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 Allah. Silakan yang lain takbir Allah, Allah. Silakan yang lain lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Silakan. Atau Imam Al-Ghazali punya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Silakan. Pertanyaan saya hari ini, zikir mana baru yang ibu amalkan ibu? Yang biasa ibu amalkan itu yang mana? Astaghfirullah itu istighfar namanya. Subhanallah itu tasbih namanya. Alhamdulillah itu tahmid namanya. Allahu Akbar itu takbir namanya. La ilaha illallah itu tahlil namanya. Dan yang dimaksud dengan yang berbentuk zikir apa? Seperti membaca Al-Quran atau memperbanyak menyebut kalimat Allah. Tapi yang menyebut kalimat Allah itu jarang kita ibu-ibu. Kenapa? Karena itu ada syarat-syaratnya lagi. Di antaranya mandi taubat. Setelah mandi taubat itu sunat taubat. Setelah sunat taubat siap sholat itu baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah sebanyak 100 kali. Nah, kalau mandi taubat saya rasa ibu-ibu sering gitu. Ya, apalagi kalau kelahi sama suaminya, bahasanya apa? Taubat aku lagi ya Allah, taubat aku lagi ya Allah. Dia taubat itu kayak begitu, bukan bacanya taubat aku lagi ya Allah. Laksanakan mandi taubat, siap itu laksanakan sholat sunat taubat. Jangan macam seperti ada tetangga saya di kampung dulu waktu kecil, dia demam panas. Datang kakaknya bawa mengucap dek, kata dia. Mengucap itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah begitu. Karena adiknya nggak tahu, dibawanya ngucap. Bukan begitu ngucapnya dek, kata kakaknya. Ya, nah, jadi kita kalau istighfar astagfirullah, perbanyak ingat Allah ibu-ibu jemaah. Ini saya tengok ini pelupuk matanya dan mulai loyo-loyo semua ini. Ya, jangan nak bergaya macam dulu juga lagi. Ibu-ibu ya, perbanyak ingat Allah.
ingat Allah. Saya tengok ini kasihan, tengoknya kemarin tak tanggung lagi cerah-cerah mukanya, sekarang ya Allah tak tahu saya tak apa dimakannya. Coba kali tuanya ibu-ibu. Ibu-ibu yang saya muliakan rahimakumullah, ada syaratnya kalau kepingin kita tua itu, wajah tua itu tertunda. Umur tua tak bisa ditunda, wajah tua bisa tertunda. Apa yang harus kita amalkan? Biasakan melaksanakan puasa. Biasanya orang kalau kepingin wajahnya muda itu apa? Pakai makeup, pakai lipstick, pakai jala, ya kan? Rupanya ada yang alami datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Biasakan perbanyak ibadah puasa. Habis Ramadan disambut puasa Syawal. Habis puasa Syawal disambut oleh puasa Senin Kamis. Habis puasa Senin Kamis disambut oleh puasa Zulhijjah. Puasa Zulhijjah gak bisa yang 10 hari, yang 1 hari. Mana tanggal 9? Kata Nabi, siapa yang puasa tanggal 9 Zulhijjah itu diampunkan oleh Allah dosa kita setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Luar biasa ibu. Kalau kita puasa Ramadan, diampunkan oleh Allah dosa kita yang telah berlalu. Tidak ada dosa yang akan datang. Puasa Syawal juga begitu. Hanya puasa Syawal itu kata Nabi sama dengan puasa setahun suntuk. Ibu ya. Kalau puasa bulan Syawal 6 hari. Kalau puasa 1 hari di bulan Zulhijjah tanggal 9-nya, diampunkan oleh Allah dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Luar biasa ibu-ibu. Kata Nabi, beda dengan puasa Asyura. Puasa 10 Muharram. Kata Nabi, siapa yang puasa sunnah di tanggal 10 Muharram diampunkan oleh Allah dosanya setahun yang telah berlalu. Tapi kalau puasa 9 Zulhijjah hari Arafah diampunkan oleh Allah dosa kita setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Ibu, seandainya 9 Zulhijjah nanti kita puasa, ya Bu, setahun yang akan datang dosa kita diampunkan oleh Allah. Jika apa tuh? Jika apa? Jika diambil kita oleh Allah sebelum setahun yang akan datang, kita meninggal tak ada dosa. Wah, luar biasa. Tapi tidak boleh pula kita berdoa, alhamdulillah ya Allah, kemarin 9 Zulhijjah aku puasa ya Allah, setahun yang akan datang ampunkan dosaku ya Allah. Janganlah sampai umur aku setahun lagi ya Allah. Enggak boleh. Ada ibu ketemu dalam kitab, dalam buku, atau ustaz menyampaikan doa supaya mati cepat? Ada? Tidak ada. Yang ada apa? Doa panjang umur. Ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah, penuh dengan berkah. Seandainya ada orang bertanya, panjang itu berapa tahun lagi? Bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab ibu ya. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Kata Allah, panjangnya berapa tahun lagi? Nggak ada kita yang bisa jawab. Cuma kita punya panjang umur saja. Ya Allah, jadikan aku orang kaya ya Allah. Kayanya seperti siapa? Ada nggak ibu berdoa seperti itu? Ya Allah, jadikan aku orang kaya ya Allah. Kata malaikat, kaya seperti apa? Seperti Cina yang depan itu jadilah ya Allah. Ya. Atau seperti abang yang sebelah rumah ini ya Allah. Ada nggak ibu berdoa seperti itu? Nggak ada. Kita yang doa apa? Ya Allah, jadikan aku orang kaya ya Allah. Hari ini kita udah kaya ibu. Ibu pergi wirid bajunya ini, nanti besok arisan lagi bajunya ini, nanti sore jogging bajunya ini, besok jalan-jalan ke Pantai Koneng bajunya ini, besok pergi ke pasar bajunya ini. Gak sama dengan baju wirid, berarti sudah kah?
Jumpa di situ, assalamualaikum. Dia pula yang ucapkan salam duluan. Dia jumpa di sana, assalamualaikum. Dia pula yang ucapkan salam duluan. Kita belum sempat ucap salam, dia ada salam duluan. Itu saudara kita, berarti kita orang kaya. Jangan dibilang juga lagi orang miskin. Tidak ada lagi orang miskin itu sekarang. Yang ada hanya perasaan miskin. Coba kalau sekarang datang orang ke sini bawa sembako satu mobil, datang pengumuman, ibu-ibu yang datang duluan dapat 2 kantong, yang dapat belakangan dapat cuma 1 kantong. Ya, yang datang pertama 100 orang dapat 2 kantong, datang pertama 25 orang 3 kantong. Yang cepat datang yang mana tuh? Ya 25 orang apa yang 100? Yang 25 cepat datangnya itu karena dicari 25 orang. Ya, kenapa? Pulangnya langsung bawa sembako. Ya, itu nggak ada ditanya itu ibu kaya atau miskin, nggak ada. Yang penting aku satu. Kamu gitu? Sama dengan doa kita kepada Allah. Adakah bedanya ada orang kaya dengan orang miskin? Tidak ada. Ujung doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuman tinggal terjemahannya lagi. Terjemahannya mana? Kebaikan dunia orang kaya rajin infak, wakaf, sedekah. Kebaikan dunia orang miskin tabah, sabar, ya Bu ya, qanaah, tawadhu, tadarruh. Kebaikan dunia bagi orang yang tenaganya kuat, asal dengan gotong royong dia duluan datang di situ. Kebaikan orang yang ilmunya banyak, dia selalu berikan nasihat kepada orang lain. Hanya tinggal cara menerjemahkan saja lagi ibu-ibu. Kita udah kaya semua. Cuman kaya kita itu sesuai dengan kemampuan. Macam saya hari ini ibu, saya kaya ibu. Kaya apa? Kaya dengan perencanaan terus. Kemarin perencanaan TPA di rumah, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Sekarang saya punya rencana lagi mendirikan pondok pesantren tahfiz Quran. Ibu udah pernah dengar? Di FB pernah nampak? Ibu silakan jalan ke arah ke Bagan Keladi dekat simpang Polsek. Kalau simpang Polsek itu ke kanan. Kalau simpang pondok pesantren kita itu ke sebelah kiri. Tapi itu baru tanah aja, baru pondoknya belum ada. Ya, tanahnya aja baru, pondoknya belum ada. Yang ada baru spanduknya aja. Di sini segera akan berdiri pondok pesantren tahfiz Quran. Ya, tapi alhamdulillah listrik sudah masuk. Tadi malam saya nambah lagi si tokennya. Ibu-ibu yang saya muliakan, ya, cuman kayak apa? Kayak perencanaan. Ya, di mana letak duitnya? Duitnya ada sama ibu-ibu semua. Sama ibu lah yang menyimpan pohon kayunya, ibu yang menyimpan belutinya, ibu yang menyimpan rengnya, ibu yang menyimpan besi angker dan semen kerikil pasirnya. Ya, kapan ibu antar ke sana? Saya tinggal tunggu berita saja, ibu-ibu ya. Kapan ibu antar ke sana? Saya tunggu berita saja. Nggak perlu banyak-banyak, ibu-ibu ya. Target saya ibu untuk bangunan tersebut, 1 orang umat Islam di Kota Dumai hanya Rp50.000. Bu, itu target saya. 1 orang umat Islam Kota Dumai Rp50.000. Kalilah sebanyak 130.000 umat Islam kali 50. Ibu-ibu ya, itu belum lagi dibantu pemerintah, belum lagi dibantu nanti orang-orang provinsi. Sebetulnya apa saja bisa kita buat ibu, asalkan diberi dukungan. Dukungannya nggak perlu tinggi-tinggi seperti yang saya bilang tadi. 1 orang 50.000. Dan ini sudah saya sampaikan di mana-mana, tinggal nunggu gerakannya saja lagi. Ya, insya Allah ibu-ibu jemaah di sana ada nanti sanawiyah, ada aliyahnya. Di sana kamu pelajari nanti ibu ilmu nahwu, ilmu sharaf. Ilmu sharafnya yang mana? Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Fa'ala yafilu fa'lan fa huwa fa'ilun wa zaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun if'alun. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna. Pernah ibu dengar itu? Tidak pernah ya?
Itulah alat untuk menerjemahkan Al-Quran ini, Ibu. Ya, alhamdu, contoh, alhamdu. Hamdu itu sih kalimatnya mufrad, isi mufrad. Alif lam itu ma'rifah. Yang dipuji itu siapa? Allah. Kita sudah tahu. Kenapa di dalamnya ada artinya segala puji? Kalimat alhamdulillah sirat muntahal jumhur. Apa itu? Kalimatnya mufrad tapi bunyinya banyak. Segala puji. Makanya kita memuji Allah, alhamdulillah. Memuji Allah itu tidak ada bandingannya. Ibu senang dengan gelas ini, ibu cuci dengan baik, ibu letakkan dalam kotaknya, simpan dalam lemari kristal. Cantik tadi dipandang, sampai di situ baru kebanggaan kita terhadap gelas. Ibu bangga dengan HP ibu, bangganya kapan? Paling 3 bulan setelah buka kotak. Lebih dari 3 bulan pegangnya gini-gini aja lagi. Tapi bilang 3 bulan itu pegang bagus, letakkan pelan-pelan. Ya Allah, sayangnya luar biasa. Besok lempar-lempar aja lagi kalau sampai 2 tahun. Ya. Tapi kalau kita menyanjung Allah, memuji kepada Allah, Ibu, tak seperti demikian. Barukah? Tak barukah? Orang mudakah? Orang dewasakah? Orang tuakah? Memuji Allah itu tidak ada perbedaannya. Alhamdulillahi. Lillahi itu lamnya itu lam jar majrur, makanya hi. Kalau nggak ada lam itu mungkin hu. Karena lam itu hi dia jar majrur. Lillahi Rabbi. Kenapa Rabbi? Ya, karena menjadi mudhaf. Ya, nanti alamina. Kenapa alamina? Kenapa tidak alamuna? Karena dia mudhaf ilaih. Di mana adanya itu? Di kitab Nahwu dan Sharaf. Kitabnya kecil tipis sekali ini. Ya, kecil tipis sekali. Cuman sayang Ibu, ilmu sharaf itu 37 bab, 37 pasal. Ibu, setelah itu rupanya masuk ilmu tajwid. Ilmu apa Ibu? Ibu hafal pun Al-Quran, tolong pahami ilmu tajwid. Ada anak ibu yang jadi imam, tolong nasihatin dia untuk mempelajari ilmu tajwid. Banyak hari ini orang yang berani menjadi imam tapi tidak berani memahami ilmu tajwid. Yuk, tidak berani dia. Maksud tidak berani itu apa? Dia tidak mau tahu dengan ilmu tajwid. Dia tahu dengan bacaan saja. Enak saja dia baca. Wa man ahsana qalan, jelas bahwa mati di situ. Qaulan. Kalau menjadi imam luar biasa Ibu. Tapi doa qunutnya enggak selesai. Allahumma inna fi man hadait. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barna fi man atai. Wa qina bi rahmatika sarra qadai. La ilaha illallah. Baca ayat. Bismillahnya mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Senang makmum dengar. Qul huwallahu ahad. Allahu shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qola-qolanya dari mana-mana. Pada situ ada qola-qola kubro, ada qola-qola solo. Kasihan kita ibu-ibu yang kayak begini. Padahal di Dumai masih banyak yang bisa untuk perbaiki itu. Tapi kita nggak mau untuk mendekat-dekatinya, ya. Dan termasuk ibu-ibu jemaah Kota Dumai ini adalah jemaah yang terbaik menurut saya, Ibu. Amin. Kenapa terbaik? Saya di Dumai jadi pengajian kayak begini sejak tahun 90 sampai hari ini. Tapi alhamdulillah sampai hari ini satu pun belum ada yang bertanya minta tolong didengarkan bacaan Al-Fatihahnya. Itulah keberuntungannya. Nunjuk satu kan, Pak Ustaz tolong dengarkan Al-Fatihah saya. Udah bisa diterima apa belum? Alhamdulillah belum ada sampai hari ini Ibu. Berarti ibu-ibunya bagus-bagus semua. Amin ya rabbal alamin. Ini direkam, diputar lagi nanti Ibu ya. Nanti korban besok diceritakan lagi di situ. Ibu jemaah yang saya muliakan rahimakumullah, balik cerita kita Ramadan kembali. Apa hikmahnya puasa itu Ibu? Menunda wajah tua. Ulangi, apa hikmahnya puasa itu Ibu? Menunda wajah
tua. Kalau bisa ibu-ibu coba tengok itu orang di bulan Ramadan, semakin habis Ramadan semakin sehat badan kita semua. Ada orang yang demam pagi lebaran bu? Tidak ada. Walaupun badannya kurus, matanya mencengkung, pipinya melengkung, dagunya menggantung, ya bu ya. Tapi dia sehat. Dia sehat. Alhamdulillah. Ya. Dan salah satu keberhasilan kita di bulan Ramadan itu, orang yang sukses di bulan Ramadan itu apa? Dia selalu mengamalkan tradisi Ramadan. Maksudnya puasa. Ya bu, biasakan puasa. Puasa Senin, kalau tidak puasa Kamis, kalau tidak puasa hari-hari tertentu. Mana? Puasa hari putih 14, 15, 16 pertengahan bulan. Puasa hari gelap 28, 29, 30 akhir bulan. Yang mana ibu pilih? Yang puasa hari terangkah atau hari gelapkah? Nah, ibu yang dimuliakan rahimahullah. Kemudian mana lagi orang yang sukses Ramadannya itu ibu? Dia memperbanyak istighfar. Perbanyak apa ibu? Istighfar. Apa bunyi istighfar ibu? Astaghfirullah. Apakah istighfar saja? Tidak. Orang yang sukses Ramadan itu berbanyak istighfar. Maksudnya insyaflah di diri. Berbanyak merenung dirinya. Aku ini sudah termasuk 1, 2 takkah aku ini, atau 4 takkah aku ini, atau metik. Bu, ibarat Honda, ada Honda itu 4 tak, ada 2 tak, ada yang metik. Maksudnya apa? Yang 4 tak itu giginya cukup semua. Yang 2 tak itu giginya tinggal mulai kurang. Yang metik itu nggak punya gigi lagi. Ya, Honda metik. Honda metik nggak punya gigi lagi. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, dari ciri-ciri orang yang sukses Ramadan itu siapa? Dia selalu insaf diri, introspeksi diri. Bu, zuhur kita sudah sholat. Pertanyaan saya, sudah diterimakah oleh Allah? Sahkah sholat kita? Sahkah sholat kita zuhur tadi bu? Hah? Kok belum tahu? Kok belum tahu? Sah Ustaz. Sah. Tanda sahnya gak diulang lagi. Nggih toh? Ngono? Nggih. Ada? Kalau sholatnya diulang lagi berarti nggak sah. Terima nggak diterima itu urusan Allah. Yang jelas sahnya dulu. Sahnya dulu sholat. Kalau sholat kita tadi sudah sah, dalam arti nggak diulang lagi sholatnya, diterima oleh Allah, itulah kita siap sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Itulah kemampuan saya cuma sholat, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terimalah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Beri pahala yang terbaik ya Allah. Siap sholat itu diberi dukungan. Dukungan apa? Dukungan sikap kita. Kalau memang tadi zuhur sholatnya sudah sah, sudah jelas sholatnya diterima oleh Allah. Kalau sudah diterima oleh Allah, jangan dirusak lagi ibadah sholat itu. Caranya gimana? Jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga penglihatan, jaga pakaian, jaga tutur kata. Beri dukungan. Itu mendukung sholat namanya, itu mendukung ibadah itu. Coba ibu-ibu tengok orang yang alim, orang yang rajin ibadah, gimana bentuk sikapnya dia. Dan tengok pula orang-orang yang tidak mau beribadah, gimana pula sikapnya dia. Beda. Bedanya itu dukungan. Ibu jemaah wirid Husnul Abidin kalau ke pasar jilbabnya rapi, pakai baju yang besar-besar, nggak mau pakai baju yang sempit-sempit. Apapun yang nampak di pasar dia nggak mau ngomongin, dia tengok aja jadi amal ibadah.
Adapun yang tercela dia nggak mau nyebut, adapun yang terbaik dia nggak mau nyanjung, dia tengok saja. Semuanya itu adalah kekuasaan Allah dan pemberian Allah. Ini adalah dukungan wirid namanya. Ada yang tak didukung wirid, ada. Pergi wirid dia yang paling cepat, pulang dia yang paling lambat. Kalau untuk celoteh dia yang paling hebat. Nah, ini nggak dukung wirid ini. Ya. Ini dukung, jadi ibadah kita itu didukung. Apakah ada itu saja? Tidak, dukung dengan aksara zikrullah, perbanyak zikir ingat Allah. Dukung oleh ibadah kita itu. Ibu punya rumah yang cantik, ibu senang dengan rumah ibu, dukung rumah itu. Caranya ibu tanam bunga di depannya, benar kan? Bunga itu ibu dukung lagi, ibu siram pagi, siram sore. Ada pula bunga tak mau disiram pagi, tak mau disiram sore. Ada kawan saya, ibu beli bunga pagi siram, sore siram, busuk batangnya. Rupanya siramnya tengah hari. Kalau disiram tengah hari, semerbak bunganya ngembang keluar semua. Bunga apa itu? Itulah bunga teletumis, itulah bunga kertas. Itu siramnya tengah hari itu. Pas cuaca panas itu jam 11 siram itu bunganya. Keluar bunganya. Tapi kalau bunga keladi jangan siram pula tengah hari. Bukan bunganya yang keluar besok, pucuk kuningnya keluar. Ya. Nah, gitu juga kita ibadah. Ibu malam selesai sholat isya, ibu tidur. Beri dukungan sholat isya itu tadi ibu. Beri dukungan tidur ibu tadi. Apa dukungannya? Laksanakan sholat malam. Dalam sholat malam apa lagi dukungannya? Ya banyak. Yang bisa kita baca itu dukungan. Ibu wirid di Bustanul, beri dukungan. Apa dukungannya? Sholat 5 waktu, hadir juga dia di Bustanul. Gak bisa 5 waktu, 4 waktu. Gak bisa 4 waktu, 3 waktu. Gak bisa 3 waktu, 2 waktu. Isya sama subuh. Gak bisa 2 waktu, 1 waktu subuh saja. Gak bisa juga kelima-limanya. Kirim berita biar kami jemput. Bu, kelima-limanya gak juga bisa berjemaah ke Bustanul, rumahnya dekat dengan Bustanul, kasih berita sama kami jemput. Pakai apa? Pakai mobil. Beri dukungan. Ibu baca Al-Quran 1 tahun khatamnya 5 kali. Beri dukungannya 5 kali itu. Caranya gimana? Tahun ini Ustadz saya usahakan khatam 3 kali Ustadz. Dan 2 lagi mana? Saya ganti dengan membaca terjemahannya Ustadz. Itu dukungannya. Kenapa membaca terjemahannya? Manalah tahu Ustadz di dalam terjemahannya itu ada untuk saya. Yang untuk kita banyak bu. Afala taqilun. Itu terjemahannya banyak. Kalau bawa ke Bangkinang artinya dikerotakkan kemana kemalu kau. Ya tahu afala taqilun. Kalau bawa bahasa Melayu, ya tak ada otak di kau, tak berpikir di kau. Kalau bawa bahasa Minang, baca cara lewat. Ya pernah tak kilo ibu. Ibu, afala tak kilo baca oleh kau. Baca oleh rumah nak ke masaji, ala kasanang dia tarik ke masaji, upunya nak jobe ke masaji, ala tangkang berito ke orang tu capek dah dijapui. Jawab ibu. Jantung yang. Ibu-ibu yang kami muliakan, beri dukungan baca Al-Quran. Caranya bukan Al-Qurannya saja yang kita baca, tapi baca terjemah. Itu dukungannya. Ya. Jadi salah satunya orang yang sukses Ramadan itu apa? Orang yang perbanyak istighfar atau insaf di diri. Itu ada lagunya itu dulu. Insaflah iman jika Allah. Saya sengaja itu buka gitu gayanya. Di alam firman semalam gitu juga gayanya. Kalau saya sendiri kuat-kuat nanti ibu gak ikut.
bertakwalah pada, semoga kita bahagia. Dialah pengasih dan kepada setiap insan. Ya Allah, janganlah atau kepada semua ibu yang itu tandanya ibu-ibu ini masih orang lama ini. Kalau orang baru-baru sekarang mana tahu dia lagu itu lagi. Itu lagu tahun 60-an, 65 tahun 70-an. Ya Allah, masih kecil-kecil dulu. Itu mak saya ibu-ibu ya, orangnya ya termasuk salah satu wanita cerewet juga, ya Bu ya. Itu kalau udah masak di belakang itu sepi, gak ada orang, nyanyi dia tuh. Nanti saya diam-diam, ngapa mak? Gak ada gitu. Sambil ngaduk sayur, ibu-ibu ya. Oke, ibu yang kami muliakan rahimakumullah. Yang pertama, orang yang sesudah Ramadan, kegiatan Ramadan dia bawa lagi di luar Ramadan. Yang kedua, dia insaf di diri. Yang ketiga, dia perbanyak bersilaturahmi. Kita kadang-kadang sedih kita dengan tetangga, Bu. Kenapa tak sedih? Tetangga belum pernah ditengok-tengok, diikut makan kacang tuji tetangga lagi, Bu. Kepenting koneng udah 3 kali dia jalan-jalan ke sana. Ya Bu ya. Sedih kita dengan tetangga itu. Ini kepenting koneng udah 3 kali dia betul-betul. Ya Allah, kayak orang terbang-terbang. Tetangga sebelah belum ditengok lagi untuk silaturahmi. Padahal kalau sempat nanti terjadi di rumah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kira-kira yang datang cepat itu siapa, Bu? Tetangga atau kepenting koneng? Ya, ibu-ibu mungkin tidak tahu itu. Yang datang cepat itu tetangga. Minimal tetangga itu dikunjungi dulu, Bu, yang nampak atap rumahnya dari rumah kita. Itu kayak Bu depan rumah, ya, sama persis dengan pelaksanaan ibadah kurban, Bu. Ibadah kurban. Siapa yang dibagi dulu ibadah korban? Fakir miskin. Siapa lagi? Simpatisan. Siapa dia simpatisan? Dia orang kaya. Walaupun dia orang kaya, tapi nampak atap rumahnya dari masjid kita tempat pelaksanaan korban antara sama dia. Mana yang simpatisan lagi yang sepertiga dibagikan ibadah korban itu? Walaupun dia orang kaya, umpamanya seorang kaya nih, sawit yang terluas, yang punya PT apalagi semuanya, ya, 2 minggu yang lewat sudah nyumbang ke Masjid Bustanul sebanyak 200 juta. Oh, kan kaya, Bu. Bustanul melaksanakan korban. Kira-kira salahkah kalau dianggarkan oleh panitia ke rumah saya satu kupon? Enggak salah. Sedangkan non muslim saja boleh kita kasih, apalagi sesama Muslim. Justru seperti demikian hari ini tidak terpilah lagi dibagi 3. Ya, asal berkenaan bagi kupon. Betul, Bu? Bagi kupon. Hanya tinggal lagi skenario di daerah masing-masing. Kalau dulu kita masih berada di kampung sebelah, itu sistemnya kita masak. Tidak banyak, Ibu, tapi yang makan kuahnya dibanyakan. Yang makan itu kecil besar tua muda di situ ikut makan semua. Bukan penitia saja. Dan kita pun tidak pernah bentuk penitia. Yang kita bentuk apa? Pengumuman. Siapa bapak yang punya pisau, bawa pisaunya. Yang punya parang, bawa parangnya. Yang punya kampak, bawa kampaknya. Ya, bekerja sesuai dengan alat masing-masing. Selesai nanti dikerjakan alat masing-masing, nggak ada lagi, silakan duduk istirahat. Seandainya dagingnya banyak, ada dapat bahagian untuk bekerja, alhamdulillah. Kalau tidak, cukup dengan kupon yang ada saja. Itu waktu saya di kampung itu dulu. Sekarang saya nggak di kampung itu lagi, dah pindah ke TP juga saya. Ibu-ibu yang kami muliakan rahimakumullah. Saya buat lagi di Masjidul Islam Jalan Budi Dharma seperti demikian. Ya Allah, kayak orang pesta itu yang nggak pernah dibuat pada waktu itu. Cuma 2 kali saya diizinkan oleh Allah yang buat di situ. Akhirnya saya pindah lagi Masjid Al-Rawdah. Saya buat lagi seperti demikian. Masya Allah.
Rupanya ibu-ibu, ini saya sampaikan ini. Rupanya ibu-ibu masih ada di kota Dumai ini lagi ibu-ibu yang barangkali dia sudah lama di kota Dumai belum pernah menerima kupon korban atau daging korban. Waktu awalnya saya dulu berada di daerah Kelakap Tuyuh, ada seorang ibu ketika saya ngantar kupon korban dia menangis. Apa ini Pak? Kupon korban Bu? Maksudnya nanti hari itu sekitar jam sekian ibu datang ke masjid itu, nanti ibu serahkan kupon itu ke panitia, nanti ibu ada daging pembagian dari daging korban. Menangis dari tangga rumahnya. Kenapa ibu menangis? Pak, setiap tahun selalu terdengar Pak dari masjid itu Pak pengumuman. Tapi kami di sini sudah lebih 7 tahun, baru inilah kami baru menerima. Akhirnya sama-sama menangis ibu yang kami muliakan. Jadi ibu-ibu, seandainya di sini pelaksanaan ibadah korban, tolong tengok-tengok dulu orang yang nyewa-nyewa rumah, ibu ya, orang yang baru pindah ke lingkungan sini, perhatikan dulu baik-baik. Kadang-kadang jangan nanti mentang-mentang dia baru pindah, nggak kita kasih, jangan. Kalau perlu yang udah lama-lama di sini nggak usah dikasih lagi. Kenapa? Udah lama dia di sini, Bu. Halo. Nih, kalau saya penitia di sini Bu, saya buat itu. Ibu sini berapa tahun? Udah 30 tahun Ustaz. Tunggu Bu, di kuponnya terakhir. Kalau saya di sini, ya, tapi saya agak ikut sini ya Bu ya. Saya tahun ini penitia korban di pelabuhan Ibu. Ibu jalan nanti Jalan Sudirman itu, mentok ke pelabuhan sana, nampak nanti di situ spanduk. Di situ ada foto saya penitia korban. Kita foto hari Senin Ibu jemaah. Tapi kuponnya kemana mereka bagi saya nggak tahu Ibu. Ya, entah mereka bagi sekitar situ, entah mereka bagi kemana oleh kawan-kawan saya, Ibu ya. Nah, di Pemuda Pancasila. Oke, Ibu yang saya muliakan rahimakumullah. Jadi orang yang sukses Ramadan itu siapa Ibu kemarin? Orang yang selalu silaturahmi. Saya tahun ini Ibu agak pendek perjalanan langkah saya, Ibu ya. Banyak rumah yang dulu saya jalani tahun ini enggak lagi Bu. Ya. Kenapa enggak tahu saya? Itu ke rumah Ibu aja yang dekat tiang itu saya enggak ada lagi. Sejak Ramadan kemarin baru inilah saya nampak lagi di rumah Ibu aja. Ya, baru nampak lagi. Ya, lewat pun depan rukonya itu Ibu, padahal setiap hari saya lewat itu Bu. Bukan dia yang sombong, saya yang sombong. Saya enggak singgah-singgah. Ya, pintunya terbuka lebar daripada pintu masjid ini lagi Bu. Saya yang nggak singgah-singgah. Memang udah luar biasa sekarang. Sejak saya pakai serban ini sombongnya udah mulai naik-naik sedikit. Ya, ibu-ibu yang kami muliakan rahimahullah. Saya kepada ibu, ayo kita buktikan bahwa kita menjadi orang yang sukses Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Datangkan keinsafan diri kita, perbanyak bersilaturahmi. Kata Nabi, orang yang banyak silaturahmi itu adalah memperpanjang umur. Macam kami hari ini hadir, kami suami istri. Besok hari Selasa depan ada yang ngomong itu, ya Allah, kapan lagi Pak Romo datang ke sini? Selalunya ibu-ibu telepon dulu sampai ke saya, ya. Tapi waktunya kadang-kadang ketemu dengan kegiatan yang lain. Ya, kebetulan hari ini di musola itu belum saya mulai wiridnya. Kalau dari mulai wiridnya enggak juga ketemu dengan ibu-ibu Bustanul. Ya, karena wiridnya situ hari Selasa setelah salat zuhur juga. Ya, di situ ya tak jauh dari rumah Bu Aja ya. Ya Bu Aja ya, dari musola itu. Wiridnya hari Selasa juga. Ya, karena enggak nampak Bu Aja ke situ, Bu Aja ke sini ya Bu Aja ya. Jadi kata orang Bustanul, nggak nampak Bu Aja itu ikut di musola Pak Domo di situ. Kata musola Pak Domo, Bu Aja tak nampak ikut di Bustanul. Rupanya kamu udah nyampe ke Padang. Ibu yang saya muliakan rahimakumullah. Lanjut cerita kita kembali. Nah, hari ini kita tanya diri kita Ibu, sudah termasukkah kita kelompok orang yang sukses Ramadan atau belum? Coba kita periksa diri kita dulu. Sudah termasukkah kita hari ini termasuk orang yang sukses Ramadan atau belum? Di bulan Ramadan 1 bulan 30 hari 30 malam bisa dia khatam Quran 2 kali. Sementara di luar Ramadan 11 bulan sulit bagi dia untuk khatam Quran 1 kali. Di mana kenanya kita Ibu? Bulan
kegiatan Pak Ustaz, mana pula kurang, malah tambah banyak. Contohnya di luar Ramadan ada ibu buat ondel-ondel sore-sore. Kata orang Melayu buat onde-onde, kata orang Minang tidak ada. Hanya di bulan Ramadan kita buat, nambah lagi kegiatan kita Ramadan ibu. Tapi kenapa kita selipkan untuk memperbanyak baca Al-Quran? Di samping fadilahnya juga, di samping tujuan Al-Quran juga, di samping juga amal ibadah. Bedakah Ramadan dengan bulan Ramadan? Yang beda cuma bulannya. Kalau perasaan ibadahnya nggak beda. Kita saja yang beda-bedakan. Coba di luar Ramadan berniat ibu, ya Allah, saya akan coba khatamkan Al-Quran 1 kali dalam 2 bulan. Berarti 1 hari setengah juz, 2 hari 1 juz, 60 hari 30 juz. Oh nggak bisa juga, 1 kali dalam 2 bulan tambah 3 hari 1 juz, 3 bulan selesai. Setahun 11 bulan berarti bisa khatam 3 kali menjelang Ramadan. Ibu, jangan ditunggu-tunggu juga lagi. Tunggu musim penghujan Pak Ustaz, udah musim penghujan nih, ada tenggelam sekarang fondasi rumah kita oleh hujan. Tunggu musim kemarau Pak Ustaz, tunggu pula musim kemarau. Kemarau habis, musim hujan habis, musim apa lagi mau ditunggu? Sementara umur bertambah, kita sudah tahu apa kata Imam Ghazali. Kalau ingin kau kubur kau diterangkan oleh Allah, perbanyak semasa hidup baca Al-Quran, kata Imam Al-Ghazali. Kalau ingin engkau kubur engkau didinginkan oleh Allah, perbanyak semasa hidup baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak membaca tasbih. Kalau ingin kubur kita didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah AC-nya ibu. Tak pakai kabel, tak pakai remote. Tapi pakai sebut apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau siap salat kita pisahkan. Subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali, la ilaha illallah. Itu pun zikir itu ada kode etiknya ibu-ibu. Ada imam tuh bawa zikir, tiba-tiba langsung zikir. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan 5 kali la ilaha illallah baru kita makmum bisa masuk. Ada juga imam tuh yang paham. Mana contoh? Ini saya buat contoh. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa jawabannya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Masuk langsung kan? 1 kali aja udah masuk. Ya, lama lagi Bu. Masih ada 15 menit lagi. Ya, itu yang azan itu dia, bukan saya. Nanti saya azan baru masuk waktu. Nah, coba kita ulang lagi Bu. Coba ibu duduknya duduk zikir gitu, duduk zikir. Nah, coba bukan duduk santai. Kalau itu kan duduk santai tuh, duduk zikir. Coba ibu ya. Nah, 2 versi ini. Ya, coba dua pertama. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, jadi ibu-ibu bukan la ilallah lagi, hayyum baqi. Terus saya ada hayyum baqi la ilaha illallah, hayyum la ilaha illallah, hayyum maqsud la ilaha. 1 aja sudah masuk.
Udah bisa sama-sama. Coba yang versi yang satu lagi. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Payah kan? Nah, gitu. Jadi semuanya itu ada kode etiknya. Ibu mau mandi tobat. Setelah mandi tobat, salat sunat tobat. Setelah salat sunat tobat, baca istighfar sebanyak 100 kali. Mandi tobat sering Ustaz. Sunat tobat ada sekali-sekali. Baca istighfar siap salat sunat tobat, ini yang belum Ustaz. Coba praktekkan dulu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Pejamkan mata, tenangkan pikiran. Bayangkan umur kita sudah berapa kali melawan sama suami, berapa kali mencubit anak, berapa kali menyindir menantu, berapa kali menyindir tetangga, berapa kali ngomongin begini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan berapa baru sholat yang kita kerjakan? Kira-kira sholat yang kita kerjakan itu antara sholat di masjid dengan sholat di rumah berbeda atau tidak? Jelas berbeda. Kalau di masjid setelah azan sholat sunat dahulu. Kalau di rumah azan tak ada pakai sholat sunat. Tiba-tiba langsung sholat wajib. Itu pun kalau di masjid masih bisa ikut imam. Ilahi Rabbana anta subhanallah, masih ikut juga sikit-sikit. Kalau di rumah Assalamualaikum, astagfirullahaladzim, buka telepon, astagfirullahaladzim, buka sarung sambil duduk, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis semuanya buang kantor. Kalau di rumah, kalau di masjid tidak. Siap sholat maghrib, berat langkah untuk meninggalkan masjid. Kenapa? Kepingin sholat sunat dulu 2 rakaat baru meninggalkan masjid. Betul? Kalau di rumah tidak ada terniat untuk sholat sunat, tiba-tiba bongkar telengkung, bongkar kain sarung, digulung-gulung mencampak aja sejadahnya. Bu ya. Nah, ini bedanya kita sholat berjemaah dengan sholat di rumah. Di rumah gimana mau azan Ustaz? Ibu yang azan. Allahu Akbar. Tapi janganlah kuat pakai mikroke pula di rumah. Nanti datang pula tetangga sholat berjemaah, susah nanti imam. Ya, kami perempuan aja Ustaz gimana sholat berjemaah? Nggak ada yang bisa di situ pandai baca Al-Fatihah 1 orang, suruh dia jadi imam. Boleh kami perempuan sama perempuan jadi imam Ustaz? Boleh. Yang tak boleh perempuan di depan jadi imam, di belakangnya khunsah. Tapi bu khunsah. Kalau orang kita sekarang disebutnya bencong, tapi beda bencong dengan khunsah. Kalau bencong orangnya laki-laki, bawaannya kayak perempuan. Ya, alat kelaminnya alat kelamin laki-laki, itu bencong. Kalau khunsya ibu, alat kelaminnya 2. Alat kelamin laki-laki dia punya, alat kelamin perempuan dia punya. Mana yang berfungsi? Kalau berfungsi laki-laki, kasih nama Muhammad. Kalau yang berfungsi kalau kelamin yang perempuan nanti, yang laki-laki hanya tinggal numpang aja, kasih namanya Tamati, Tamina, dan Tukiyam, Tukimen ya. Nah, kasih namanya di situ. Ya. Nah, jadi kalau yang di depan itu pomnya khunsya ibu, yang di belakang khunsya, tengok khunsyanya. Kalau yang berfungsi dia laki-laki, dia tidak boleh ikut imam yang perempuan tadi, karena dia dinisbahkan kepada laki-laki. Kalau khunsya imam, boleh nggak perempuan ikut? Boleh, nggak ada masalah. Apakah dia disebut laki-laki atau menerima perempuan? Itu kajian dalam fikih itu. Ya, nah ibu yang kami muliakan, di rumah boleh azan, boleh, malah bagus ibu. Azan itu bukan hanya sekedar memanggil orang untuk menandakan masuk waktu sholat, dan azan itu juga bisa menghalau syaitan. Makanya mayat masuk kubur ada suara azan, betul? Mana tahu setan ikut-ikut pula masuk kubur, terdengar suara azan, lari dia. Dan azan itu juga bisa menghindarkan daripada musibah tolak bala. Mana contoh? Datang angin kencang, angin ribut. Saya sendiri membuktikan ibu. Datang angin dari arah selatan,
Ya, tadi apa namanya itu? Sorenya itu dia awan itu hitam percis macam gambar buaya. Malamnya datang angin sekencang-kencangnya ibu. Waktu itu rumah kita di atas itu belum di dinding. Naik ke atas. Anak saya yang laki-laki itu yang kemarin jadi pengantin baru sebelum setahun yang lewat itu, ya, saya agak undang ibu karena yang boleh diundang cuma 300 orang. Ya, supaya saya berpikir siapa aja orang mau diundang ibu. Gak ada berita sedikit pun ke Ustaz Abidin. Benar bukan? Gak ada. Karena kalau masih berita satu nanti tak diberitakan pun yang lain pun saya yakin ibu hadir. Kenapa? Karena ibu dengan saya merasa anak, merasa saudara, bukan merasa orang lain, betul? Nah, jadi gak boleh parcis di tengah-tengah corona itu, betul ibu-ibu. Ya. Jadi anak saya naik ke atas dan mulai menangis dia. Ayah campak lagi atau rumah kita, ayah menangis dia. Saya coba azan bu. Pas pada kata-kata hayya 'alas shalah, angin mulai rendah. Hayya 'alal falah, makin rendah. Habis azan saya ibu, angin pun hilang. Itu baru yang saya buktikan bu. Ya, mujizat kelebihan daripada azan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi azan itu juga menghalau syaitan. Mana tahu di rumah kita banyak syaitan ibu-ibu. Ya, di mana letak syaitan? Di balik kompor. Ya, kenapa? Nak ngasih minum moto, apa saya jelas sedikit kenapa nanti beli lagi tak ada duit. Ada biar aja gini. Pas suaminya makan kurang enak, makan aja lah yang penting masak. Kena juga. Kerja siapa tuh? Syaitan. Syaitan itu pandai dia, halus tenaga kerjanya. Tapi tidak semua syaitan yang jahat. Ibu jangan salah paham. Enggak semua syaitan yang jahat. Ada satu kisah ibu. Ada seorang bapak tua bawa pergi ke masjid. Pas di depan masjid itu ada air tergenang becek. Dilompatinya ibu. Pas melompat itu dipegang oleh setan dari kakinya, campak dalam air. Pulang lagi bapak tadi ke rumah, mandi dia, ganti pakaian, ambil wudhu, balik lagi ke masjid. Sampai dekat yang becek tadi, dia melompat, dipegang lagi oleh setan tadi ibu. Balik lagi ke rumah sampai 3 kali ibu. Kali yang keempat dipegang lagi oleh setan tadi, dia melompat air tergenang tadi ibu. Pas dia mau jatuh, disambut oleh setan tadi. Tercengang bapak tua tadi, kamu siapa? Aku setan pak. Ngapain pak? Tangkap saya. Udah 3 kali saya pegang kaki bapak. Ini kali yang keempat ini bapak tetap jatuh. Dan bapak orang yang sabar. Sekarang saya kasihan dengan bapak. Bapak mau kemana? Saya mau ke masjid. Digendongnya bapak tadi sampai ke tangga masjid bu. Begitu baiknya setan itu. Ya, tapi setan dulu. Setan dulu. Kita udah tahu. Innahu lakum aduwwum. Surah Yasin itu ada. Kita tahu kita syaitan itu musuh yang paling nyata. Nyatanya gimana? Macam duduk kayak begini, mendung-mendung kayak begini. Dia ngomong dia tuh. Ini kalau di rumah ada bantal begini sejauh kali tidurnya ini. Datang pula kirim siapa ngangkat kain baju aku udah habis dah semuanya. Pokoknya nggak ada pengajian gitu. Itu kerja setan itu. Tapi kayaknya di sini nggak ada wajah-wajah yang kepengaruh setan itu nggak ada kayaknya. Ya, nggak ada. Alhamdulillah. Tapi entahlah kalau setelah wirid nanti nggak tahu kita. Ya, ibu yang kami muliakan rahimahullah, kembali kita cerita Ramadan ibu. Ya, jadi kegiatan-kegiatan Ramadan sampai hari ini masih ada. Makanya kata guru-guru kita, yang pergi itu Ramadan, yang berlalu itu Ramadan. Namun ajaran ibadah, bimbingan, pendidikan yang diajar dalam bulan Ramadan tidak pernah hilang pada diri kita, ibu ya. Nah, mudah-mudahan ibu demikian. Bulan Ramadan menjelang maghrib masuk, terpegang Al-Quran sebentar. Luar Ramadan pegang juga Al-Quran itu. Jangan disimpan Al-Quran dalam lemari kunci ibu. Ya, letakkan di mana biasa kita duduk, letakkan di situ. Ya, di mana kita sering lewat, letakkan di situ. Ya, jangan cantik betul letaknya. Ini letak dalam lemari kunci, lemari di ruang tamu. Ya, kemarin anak yang nyimpan kunci sudah dipindah pula oleh menantu. Ya, menantu letakkan di atas, jatuhkan oleh cucu, masuk belakang lemari. Sudah 3 hari tak baca Al-Quran, asik cari kunci aja baru. Jadi sesuatu yang penting itu letakkan dekat kita. Ya, sering macam saya ibu-ibu
jadwal khatib Jumat, jadwal setapan Ramadan. Insyaallah ibu-ibu sudah letak kayak begitu, kena juga saya 1 Ramadan kemarin terlupa jadwal itu. Ya, katanya di situ Nurul Yakin, saya sangka Jalan Paus, rupanya Nurul Yakin tuh yang di ujung sana Bukit Timah, komplek Dumai Baru itu. Ya, di sana dia. Padahal setiap hari itu ditengok ibu. Udah tahu itu kok ke sana beloknya itu kendaraan itu. Ya, ibu yang kayak muliakan rahimahullah. Ya. Al-Quran itu kalau subuh sebelum sholat atau sesudah sholat? Di mana kakak yang sempat? Kalau kakak sempat di sebelum sholat subuh, alangkah bagusnya. Ya. Kalau tak sempat sebelum masuk waktu subuh, setelah waktu setelah sholat subuh. Tapi yang biasanya orang yang banyak mengamalkan baca Al-Quran itu setelah selesai sholat subuh. Di situ dia baca surah Al-Waqiah, katanya membuka pintu rezeki. Tidak pun baca surah Al-Waqiah, asal kita baca Al-Quran, niat kita zikir. Setelah baca Al-Quran kita bekerja, insya Allah terbuka pintu rezeki. Jangan seperti baginda Rasul, setiap sholat subuh pulang dia ke rumah sarapan. Udah matahari naik nanti datang lagi dia ke masjid. Sampai di masjid jumpa dengan seorang laki-laki di tengah masjid lagi nengok-nengok ke dalam masjid begini-begini. Ditanya oleh Nabi, engkau ini ngapain di situ? Saya mau masuk ke dalam masjid itu ya Rasul. Terus kenapa kau nggak masuk? Saya takut sama orang yang tidur itu ya Rasul. Masuk masjid ngapain kamu? Mau menggoda yang sholat. Nah terus yang tidur tuh pingsan, kok kamu bisa bilang takut? Kamu ini siapa? Enak aja dia ngaku, saya ini syaitan ya Rasulullah. Kalau kita ada yang ngaku syaitan ya? Ibu ngapain sih ibu? Gak ada Ustaz, jangan nengok orang tua aja. Ibu siapa? Saya syaitan Ustaz. Saya syaitan Ustaz. Nanti pulang wirid, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sampai di rumah. Ya. Siapa tadi penceramah wirid? Kok Pak Domo? Mama sehat gak ini? Sehat Pak. Ya. Kok Mama ada berobat? Iya, sekarang Mama udah jadi setan. Bu, ada yang mau ngaku gitu? Nggak ada. Kita ini gak ada yang mau ngaku ibu. Padahal setiap hari kita berkocok dengan setan. Pagi lagi dia kocok sama setan. Contohnya kelahi sama anak. Coba sama anak kelahi. Kau mau sekolah mau tidak? Kalau sekolah nih bawa duit 2.000. Kalau tidak berhenti ke sekolah. Udah kelahi lagi sama anak. Ya. Tambah lagi 2.000 lagi tak ada duit. Kalau duit banyak, hati-hati kita ibu ngomong kepada anak. Anak kalau sering dibohong-bohongin ibu, itu mengajar anak kita durhaka kepada orang tuanya. Ibu yang kami muliakan rahimahullah, kesimpulan kita pada hari ini, mari kegiatan Ramadan kemarin kita bawa ke luar Ramadan, dan apa yang bisa kita buat kita amalkan ibu. Jangan tunggu-tunggu lagi, karena pandangan kita dah mulai sayup. Ya Bu ya, badan dah mulai lemah, tenaga kita dah mulai hilang. Mari kita bersemangat untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini jumpa kita dulu ibu-ibu. Sebetulnya belum sampai uraian saya, tapi mana tahu ada rezeki jumpa ibu-ibu lagi nanti. Ya, mudah-mudahan ingat kita sambung. Kalau nggak ingat lagi kita buka wacana yang baru. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Bapak yang sudah sholat tuh kita waktu lepas itu tak boleh digabung subhanallah kita dalam baru. Jadi harus satu-satu Pak. Subhanallah alhamdulillah itu boleh digabung. Boleh digabung. Ya, boleh digabung. Cuma kita sudah terbiasa memisah-misahkan. Ya, subhanallah gitu kan. Ya, kalau kita satu aja boleh, tapi ini biasanya terdapat pada selesai sholat sunnah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fa'alna ya Allah mu'allamtana sidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan thayyiban katsiran barakatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li kulli mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal
kami ya Allah, baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, baik dosa yang kami ingat maupun dosa yang tidak kami ingat, baik dosa yang lama maupun dosa yang baru ya Allah, baik dosa yang kecil apalagi dosa yang besar ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, terangkan kubur mereka ya Allah, ramaikan mereka di dalam kuburnya ya Allah. Bahagiakan arwah ayah ibu kami dalam barzakh sana ya Allah. Berilah tempat mereka laksana surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, beri kami hidup ini ya Allah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dunia wal akhirah. Beri kami anak yang saleh dan salehah ya Allah, anak yang cerdas, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan memegang teguh Islam agamanya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan majlis kami ini ya Allah majlis yang penuh dengan hikmah ya Allah. Jadikan majlis kami ini majlis yang penuh dengan barokah ya Allah. Jadikan majlis kami ini majlis yang penuh dengan silaturahmi antara kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna minkum taqabbal ya karim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.